Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan 6B yang Ibu banggakan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Silvi dalam muatan pelajaran IPA di tema 6D globalisasi ya. Kita belajar tema 4 ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Ibu harapkan video ini ditonton dari awal sampai akhir dan tidak di skip-skip ya, tidak ada yang dilewatkan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang panel surya. Materi ini sudah Ibu sampaikan ketika pembelajaran tema 6D, tema 4 dimulai. Yaitu ketika hari Senin kita membahas tentang pembangkit listrik tenaga air. Di situ tidak hanya pembangkit listrik tenaga air, tetapi ada bermacam-macam pembangkit listrik. Salah satunya panel surya. Kita bahas. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya biasanya banyak digunakan pada perumahan komersil. Jenis pembangkit listrik ini memiliki sumber yang kuat karena berasal dari energi panas sinar matahari yang sangat berlimpah. Sama seperti PLTA, PLTS mengandalkan sumber energi murni. Sumber energi murni alami sehingga sangat ramah lingkungan. Alat ini bekerja dengan menggunakan panel surya yang dapat menyimpan energi listrik serapan sinar matahari ke dalam baterai. Mengingat iklim di negeri kita yang memiliki musim kemarau cukup panjang, PLTS adalah alat pembangkit listrik yang lebih ideal untuk dipakai di rumah. Nah, ini adalah media untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, panasnya diserap di sini lalu disimpan ke dalam baterai ya. Lanjutkan. Panel surya memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah bentuk energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Tanpa suara, ramah lingkungan, dapat dipasang di mana saja, dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan, hemat karena tidak perlu memerlukan bahan bakar. Nah, ini biasanya disimpannya itu di atas atap kita, di atas genteng ya, biasanya disimpannya ya. Nah, ini adalah cara kerja panel surya ya. Yang pertama, panel surya dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung, misalnya lampu, pompa, radio, dan lain sebagainya. Listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga, seperti lemari pendingin, AC, televisi, dan lain, yang menggunakan inverter atau sistem VAC. Cukup mudah bukan cara kerja panel surya ini? 4. Cara kerja panel surya yang terakhir adalah kita dapat menggunakan panel surya selama 24 jam dengan bantuan penggunaan baterai. Nih, ada baterai di sini ya. Nah, ini adalah ladang panel surya terbesar di Indonesia. Nah, ini adanya di Desa Wineru, Likupang Timur, Sulawesi Utara. Ini tersusun seluas ladang 29 hektar. Nah, kehadiran alat penangkap sinar matahari tadi difungsikan oleh Vena Energi sebagai sumber energi listrik
yang baru sejak 5 September 2019. Manfaat menggunakan teknologi panel surya. Yang pertama itu menghemat tagihan listrik dikarenakan di sini kita memakai tenaga surya. Kenaikan tarif listrik tentu saja berdampak pada kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika tagihan listrik terus merangkak naik tanpa diimbangi kenaikan penghasilan. Dengan memakai panel surya, tagihan listrik akan berkurang 50%. Bahkan, bisa saja Anda tidak perlu membayar tagihan listrik. Hal ini karena kebutuhan akan listrik di rumah bisa dapat dipenuhi sendiri. Nah, 2, ramah lingkungan. Ya, karena ini tersedia di alam, terus menggunakan tenaga surya dan berperan dalam menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mudah diterapkan di Indonesia. Karena negara kita merupakan negara tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini membuat negara kita cocok dalam penerapan energi surya. Dengan demikian, sistem panel surya dapat diterapkan di setiap rumah di Indonesia dan menjadi pembangkit listrik mandiri. Nah, harganya berapa ya? Nah, ini Ibu ngambil datanya dari Kompas ya. Berapa biaya yang perlu disiapkan untuk pemasangan instalasi panel surya di atap? Dilansir dari Kompas, harga dasar untuk 1 kW peak panel surya sekitar 14 juta. Biaya akan tergantung pada seberapa besar panel surya akan dipasang. Contohnya, jika satu rumah atau toko memasang 10 kW peak panel surya, Anda perlu mengalihkannya dengan harga dasar. Nah, berarti harga dasarnya 14 juta kali 10, 140 juta. Jumlah 10 kWp biasanya digunakan oleh pelaku usaha untuk membantu kebutuhan listrik produksi. Sedangkan bagi rumah tangga, pemasangan panel surya lebih kecil dari angka tersebut, yaitu sekitar 1 atau 2 kWp. Dan jika dihitung harganya 14 juta sampai 28 juta. Nah, ini harganya ya. Tapi kalau dihitung untuk pemakaian, ini mungkin hanya mahal di awal saja ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Nah, ini adalah tugas dari Ibu. Kerjakan buku paket halaman 95. Ya. Kita lihat sama-sama buku paket halaman 95. Nah, di sini buku paket halaman 95 yang ayo jawab. Ya. Lalu buku paket 96 ya ayo mengamati. Lalu yang 107. Nah, ini dikerjakan. Yang ini, ayo mencari tahu kelebihan kompor listrik, kompor gas, dan kompor minyak tanah. Nah, seperti biasa, difoto lalu dikirimkan ke Google Form yang akan Ibu share ya. Anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran Ibu berikan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan kalian. Ibu ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi yang Ibu sampaikan kurang jelas atau kalian belum memahaminya ya. Kita belajar lagi nanti secara bersama-sama ya. Ibu ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.